Halo semuanya, jadi selamat datang di podcast kita di podcast BBS, yaitu Bincang-Bincang Simpel. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang menurut orang-orang tuh kayak topik yang membosankan, terus kayak ribet, terus kayak pokoknya mereka kayak jarang ada yang tertarik bahas ini lah gitu Kak. Nah, pembahasan hari ini ya teman-teman, kita bakalan ditemani oleh partner saya, ada Kak Nadia di ujung. Halo semuanya. Dan ada Kak Tiara sebagai narasumber. Halo semuanya. Semoga setelah ini dengan kalian mendengar kata pajak tidak semenyeramkan itu ya didengar oleh kalian. Oke Kak Tiara, jadi kan sekarang topik kita tuh tentang pajak ya Kak. Terus tim kita nih mau bahas detailnya tuh lebih kepada PPH final nih Kak. PPH final untuk UMKM. Menurut Kak Tiara, itu tuh ada nggak sih cara simpelnya untuk menjelaskan kepada aku, kepada Kak Nadia, dan kepada para penonton yang pada belum ngerti gitu tentang apa PPH final itu? Ada. Kita ngejelasinnya secara simpel ya guys nih. Simple banget. Jadi kan PPH final itu kan pajak yang harus diselesaikan di saat itu juga. Jadi misalkan kita penghasilan dari suatu usaha, nah pajak itu harus langsung dibayar dan harus selesai. Jadi di akhir tahun itu sudah tidak terhitung lagi pajak itu. Oh, berarti kayak sekali bayar tuh langsung gak dipusingin lagi? Nah betul, kurang lebih seperti itu, makanya disebut dengan final. Tapi aku masih belum paham, jujur. Berarti tuh yang sering pakai sistem ini tuh para UMKM ya Kak? Ya betul. Jadi UMKM kayak makanan kecil, coffee shop, thrift shop, atau juga jualan skincare online dan usaha lain-lainnya. Dan Kak, sekarang itu kan mahasiswa banyak ya, sudah banyak yang berkuliah sambil berjualan online. Benar-benar banyak. Temen aku juga banyak tuh. Benar sih. Tapi aduh, aku masih belum kebayang juga lagi, soalnya jujur aku jarang ngomongin pajak, jadi masih bingung. Kalau misalkan Kak, aku punya temen nih, si Dinda nih, misal si Dinda ya. Penonton ada nggak namanya Dinda? Nah, si Dinda nih ternyata dia punya yang kayak punya usaha yang kayak tadi Kak Tiara sebutkan itu. Dia punya usaha online itu kayak jualan thrift, jualan online baju-baju thrift gitu di Instagram sama TikTok. Terus misalkan kita asumsikan itu dia menghasilkan omsetnya itu 15 juta per bulan. Itu tuh kan kayak gitu pasti termasuk usaha UMKM kan ya Kak? BTW omset itu total uang hasil penjualan ya? Nah, iya betul. Jadi total hasil penjualan itu sebelumnya belum dipotong oleh biaya-biaya lainnya juga. Nah, itu kan yang tadi kasus temen aku tentang si Dinda itu, dia kan usaha UMKM ya Kak. Ada nggak sih Kak kalau misalkan Kak Tiara tuh ngejelasin ke aku cara perhitungannya secara simple aja Kak, please. Tapi aku nggak suka hitung-hitungan soalnya aduh. Boleh. Kita menghitung tarif PPH dengan secara simpel ya guys, sesuai dengan judul podcastnya, simple, bincang-bincang simple. Asik. Gimana tuh Kak? Coba. Untuk perhitungannya ini kan tarif PPH final itu kan 0,5% dari omset. Jadi kalau misalkan omset si Dinda ini 15 juta, maka perhitungannya itu PPH final sama dengan 0,5% dikali 15 juta, maka pajak yang harus dibayar oleh Dinda itu 75.000. Ternyata agak gede ya. Aku kirain kalau ngomongin soal pajak tuh bakal jutaan. Nah, kan banyak juga tuh ya orang yang mikir seperti itu. Padahal buat UMKM kecil ini sistemnya memang dibuat lebih ringan dan lebih sederhana. Perhitungannya kan emang termasuk yang simpel ya Kak kalau untuk PPH final ini. Terus selain itu ada nggak sih Kak kelebihan lain dari PPH final ini? Nah itu ada, kan karena hitungannya simpel, jadi pelaku usaha ini nggak terlalu pusing nih mikirin soal administrasi pajak. Dan juga tarifnya itu sangat amat relatif kecil.
Kalau kekurangannya ada nggak Kak? Nah, ada juga karena pajaknya kan dihitung dari omset nih. Jadi kalau untungnya kecil atau usahanya lagi sedang sepi, pajaknya tetap ada selama masih ada pemasukan. Wah, jadi meskipun lagi sedih, pajak harus tetap dibayar ya? Iya, pajak tuh konsisten. Tidak seperti chat, nanti aku kabarin lagi ya. Oh my Yang god. biasanya hilang begitu saja, teman-teman. Oh my god, Kak pengalaman ya. Waduh. Bercanda teman-teman. Apalagi jangan-jangan penonton ya nih? Aduh. Bercanda. Aku mau tanya lagi. Kalau selain yang UMKM ini nih Kak, kan kita kan emang ngambil spesifiknya kan ke UMKM ya. Iya. Tapi ada nggak sih Kak contoh lain dari PPH Final ini? Nah, ada nih contoh lain. Misalnya nih ya, bunga deposito, hadiah undian, serta sewa bangunan tertentu. Kadang pajaknya itu langsung dipotong. Maka dari itu, jadi orang tuh nggak terlalu sadar bahwa pajaknya telah dipotong secara otomatis. Oh, pantesan ternyata kita sering ketemu PPH Final di kehidupan sehari-hari ya. Nah, iya betul. Karena belum terlalu familiar ya, jadinya mereka ya begitulah, belum begitu. Ya, oke. Aku lumayan ngerti sih soal PPH Final ini ya teman-teman. Jadi ibaratnya PPH Final ini tuh emang topik pajak yang menurut aku paling simpel dari segi perhitungannya, terus cara Kak Tiara ngejelasinnya ya teman-teman. Menurut aku jadi lumayan ngerti sih. Dan aku baru tahu juga kalau ternyata pajak itu konsisten ya ternyata ya. Oke teman-teman ya, jadi tadi kita udah bahas banyak sedikit tentang pajak, lebih tepatnya itu tentang PPH Final ya. Secara simple aja nih dibahas oleh Kak Tiara sebagai narasumber kita. Itu kita jadi tahu ya kalau PPH Final UMKM itu dibuat lebih gampang ngurus pajaknya, dan ternyata perhitungannya juga nggak seserem itu ya, nggak sesusah itu ya. Aku baru tahu sih. Iya, apalagi kalau dijelasinnya pakai contoh sehari-hari kayak tadi, jadi lebih gampang Iya diingat. bener. Nah, guys, jadi teman-teman, kalian tuh yang penting jangan takut dulu sama kata pajak. Dipahami aja secara pelan-pelan. Sebenarnya itu cukup masuk akal juga kok, dan tidak semenyeramkan itu. Betul banget teman-teman, itu betul banget. Dan semoga ini juga bukan sesuai omongan aku tadi ya, ini bukan jadi perbincangan pajak yang membuat kalian ngantuk, ngebosenin ya. Karena menurut aku ini lumayan seru sih, karena ini terkait banget sama kehidupan kita sehari-hari ya, yang biar bisa dijeda. Udah gini aja, langsung. Benar, yaudah. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih podcast pembahasan tentang pajak, lebih tepatnya tentang PPH Final di podcast BBS hari ini. Terima kasih banyak untuk partner aku yang sudah bantu nyaut-nyautin tuh dari tadi tuh, yang itu tuh karena dia, dan Kak Tiara yang udah nyempetin waktunya ya di tengah kesibukan Kak Tiara untuk datang ke podcast ini ngejelasin ke aku dan teman-teman yang masih awam gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di podcast BBS berikutnya. Dadah.